Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sa'dia Nasir, NIM E77219051, kelas F2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Pembahasan pertama di sini yakni mengenai sejarah Tarekat Naksabandiyah di Indonesia. Tarekat Naksabandiyah merupakan salah satu tarekat mutabaroh atau yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang sangat berkembang dan memiliki pengikut yang banyak di dunia Islam. Pendiri tarekat ini yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Bukhari An-Naksabandi. Dalam perkembangannya di dunia Islam, Tarekat Naksabandiyah berhasil mendapatkan pengikut dari berbagai belahan dunia. Hal ini dikarenakan kedekatan dengan seorang Syekh Naksabandiyah, sehingga ajarannya dapat disebarluaskan. Perkembangan Tarekat Naksabandiyah terjadi pada abad ke-19. Pada abad ke-19, di Mekah telah terjadi sebuah pusat Tarekat Naksabandiyah di bawah pimpinan Sulaiman Az-Zuhdi, tepatnya di Jabal Abu Kubais. Sedangkan Tarekat Naksabandiyah di Indonesia berkembang dengan bentuknya sendiri, yaitu Tarekat Naksabandiyah Muzariyah dan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Pembahasan yang kedua yakni mengenai perkembangan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di Indonesia. Perkembangan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah didorong ke arah yang lebih modern oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi. Pengaruh Maulana Khalid dalam mengembangkan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di dunia Islam begitu pesat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Bahkan berhasil tersebar ke wilayah Suriah, Hijaz, Irak, Anatolia, Balkan, dan Kurdistan. Bahkan banyak khalifah dan penerusnya yang terjun langsung ke dalam dunia politik. Terdapat syekh-syekh Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah yang berperan sebagai pimpinan-pimpinan politik, bahkan pimpinan militer. Di Indonesia, Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tokoh di balik perkembangan tarekat tersebut salah satunya dipelopori oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Di Pulau Jawa, tarekat ini telah ada pada tahun 1850-an. Kurang lebih bersamaan waktunya dengan perkembangan tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di Singapura. Perkembangannya juga telah sampai pada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Perkembangan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1880-an. Di Jawa pada tahun 1880-an, perkembangan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah sudah mendapatkan pengikut yang cukup banyak. Bahkan sampai ke kalangan bawah, tidak hanya elit tradisional saja. Pada tahun tersebut juga perkembangan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena telah sampai ke berbagai daerah, khususnya di Jawa. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai praktik kepribadatan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Pada dasarnya, praktik peribadatan penganut Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah tidak berbeda dengan peribadatan yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya. Praktik peribadatan dimaksud meliputi sholat, zikir,
suluk, dan baiat. Yang pertama yakni praktik peribadatan sholat. Selain sholat wajib, di kalangan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ditekankan untuk melaksanakan beberapa jenis sholat. Sholat sunnah yang dilaksanakan oleh para pengamal tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yakni sholat sunnah wudhu, sholat fajar, sholat isra, sholat duha, sholat sunnah lifadilah, sholat sunnah taubah, sholat liridloilah, dan sholat sunnah sukrilah. Yang kedua yakni praktik peribadatan zikir. Dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, zikir kepada Allah pada dasarnya untuk ketenangan hati. Dengan melaksanakan zikir kepada Allah sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Para pengamal tarekat dalam melaksanakan zikir dengan sir atau tidak dengan jahar. Mereka membaca zikir ini biasanya dilaksanakan setelah sholat maghrib. Zikir bagi jamaah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini meliputi zikir ismu zat, zikir nafi isbat, dan zikir muraqabah. Selanjutnya yaitu baiat. Dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah terdapat kegiatan baiat. Menurut Gustia atau Khalifah, yang dimaksud baiat adalah janji murid kepada guru mursyid untuk mengamalkan ajaran-ajaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Baiat ini dilaksanakan di hadapan guru mursyid. Kegiatan baiat dilaksanakan di masjid dan mereka itu dari pengikut anggota tarekat laki-laki. Sedangkan di musola dilaksanakan baiat untuk para pengikut anggota tarekat perempuan. Yang keempat yaitu praktik peribadatan khalwat dan suluk. Di lingkungan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dikenal dengan adanya suluk. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pendekatan kepada Allah. Mereka, para salik, meninggalkan kegiatan rutin di rumah masing-masing, kemudian berkumpul di lokasi pondok ini untuk mengikuti acara suluk. Kegiatan suluk ini harus diikuti oleh setiap pengikut tarekat ini. Kegiatan suluk atau khalwat ini dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.